Kemudian untuk kecelakaan pada rel yang tidak asing bagi kita yaitu anjloknya kereta api atau biasa disebut juga derailment, yaitu kondisi di mana kereta api tidak dapat menunjukkan performa perjalanannya dengan aman dan keluar dari jalurnya, disebabkan karena gangguan mekanik pada rel seperti rel patah, broken rail, dan komponen pendukung struktur jalan kereta api seperti penambat rel, refastening, dan bantalan rel atau rel sleeper tidak berfungsi dengan baik. Nah, jadi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, yang gambar di kanannya menunjukkan anjloknya kereta. Jadi untuk roda kereta ini tidak berada tepat di atas sepurnya ini. Kemudian yang gambar kiri menunjukkan kecelakaan dari salah satu kereta. Jadi karena anjlok atau derailment, jadi untuk gerbong-gerbong ini dapat menjadi berantakan atau terpisah-pisah pada saat kecelakaan. Menurut Mr. T. Robson dari British Rail Engineering, jadi dalam penelitian virtual The British Rail Research ada 4 unsur kesalahan yang bisa dijadikan sebab peristiwa keluar rel atau derailment. Yang pertama 20%-nya itu kesalahan mekanis. Yang kedua 20% kejutan traksi rem. Yang ketiga 20% karena efek samping statis dan 40% karena efek-efek dinamis. Nah, dapat dilihat pada tabel tampilan ini merupakan kecelakaan kereta di Indonesia berdasarkan data tahun 2010 hingga 2014. Jadi anjlokan atau derailment ini merupakan kejadian terbanyak dari terjadinya kecelakaan kereta. Jadi berdasarkan hasil analisis berbagai penyebab kecelakaan dilakukan oleh Direktorat Keselamatan di Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan. Jadi faktor penyebabnya ini ada 4 faktor penyebab utama. Yang pertama sarana, bisa karena pengereman tidak baik, kerusakan pada asling roda, pembebanan tidak merata, kelebihan beban, kurang perawatan prasarana, dan tidak menggunakan suku cadang standar. Kemudian yang kedua itu faktor penyebab dari prasarana itu sendiri. Misalnya ada kecerotan atau mud pumping, jalan tidak layak, misalnya bantalan kayunya rapuh, rel patah, wesel rusak, dan lain-lain. Dapat juga terjadi karena jembatan yang dilewati kurang layak, karena kurangnya perawatan, terjadi karat, dan juga lain-lain. Kemudian ada faktor penyebab manusia, di mana faktor penyebab manusianya ini karena masinis tidak melakukan standar prosedur operasi yang diterapkan. Jadi pengaturan dinasan kurang baik sehingga menimbulkan kelelahan fisik dan faktor fisik. Nah, untuk faktor penyebab manusia ini tidak hanya dari sini saja, namun dapat juga dari faktor-faktor manusia lainnya. Kemudian ada faktor penyebab eksternal. Jadi eksternal ini karena masyarakat tidak disiplin melintasi perlintasan sebidang, kemudian ada bangunan liar, kemudian vandalisme, hingga bencana alam juga. Sekian untuk pertemuan jalan dan angkutan massal pada pertemuan ini. Jika ada yang kurang jelas dapat ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.